Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil iman wa syarrafana bisyahri Ramadan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidi waladi adnan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa nasra ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih disampaikan kepada sesi kedua daripada bulan suci Ramadan. Semoga sebagaimana Allah telah menyampaikan kita di awal Ramadan, Allah juga berkenan menyampaikan kita kepada ujung Ramadan. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan berjalannya hari menuju ujung Ramadan kita tambah semangat, kita tambah kuat, motivasi kita semakin tinggi. Alhamdulillah ini masjid karpetnya hijau, tanda semangat. Alhamdulillah, jamaahnya juga semakin maju. Alhamdulillah. Ya, ini lebih maju dari malam-malam sebelumnya, Masya Allah. Maka biar tambah semangat, tambah maju lagi, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tema malam hari ini tentang adab tilawatul Quran, 1 menit ada satu kisah. Dulu di zaman Dzulqarnain, seorang penjelajah muslim, dalam surah Al-Kahfi diceritakan itu Dzulqarnain siapa. Ketika dia dengan pasukannya menjelajah itu melewati satu lembah dalam kondisi gelap. Dia dengan pasukannya itu dalam perjalanan ada sesuatu yang apa ini mengganggu di kaki. Kalau diinjak tuh bergeser berbunyi, geser berbunyi. Kan penasaran. Akhirnya ini prajurit tanya kepada Dzulqarnain, "Wahai Tuan Raja, ini apa ini yang gericik-gericik ini?" Apa kata beliau? "Man akhazaha nadim wa man tarakaha nadim." Itu adalah sesuatu yang kalau kau ambil kau bakal nyesel. Kalau kau nggak ambil, kau tinggalkan begitu saja, kau juga nyesel. Kira-kira Bapak, kalau ada model begitu kita ambil atau tinggal aja? Ada sesuatu yang kalau diambil bakal nyesel kalau tahu nanti. Kalau kagak diambil juga nyesel. Maka kebanyakan prajurit itu tidak yang mengambil. Pikirnya begini, kalau saya ambil nyesel, capek-capek, udah capek-capek nyesel bawa, ya. Mendingan kagak ngambil, biar nyesel juga, ya kagak 2 kali double gitu. Udah bawa, nyesel lagi 2. Kalau yang tadi kagak ngambil, nggak nyesel, paling nyeselnya 1. Akhirnya kebanyakan prajurit gak ngambil, ngambil. Cuman ada yang penasaran, nggak apa-apa dah. Kalau nyesel mah ambil 1 biji 2 biji, ngambil nggak capek juga, dikantongin aja. Begitu lewat lembah, kondisi telah terang, apa yang terjadi? Begitu dilihat, Masya Allah, ini butiran-butiran mutiara ternyata. Nyesel nggak yang ngambil? Nyesel kenapa? Orang banyak. Kalau tahu mah dikarungin aja udah. Yang kagak ngambil lebih nyesel. Hadirin jamaah rahimakumullah. Begitulah kita dengan bulan suci Ramadan. Amalan apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini lebih berharga, lebih bernilai dari mutiara. Ambil sedikit, nyesel. Gak ngambil sama sekali, udah, ini bakal kebelangsak plus nyesel. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ini Masya Allah, ya, jamaah di sini Insya Allah sama Al-Quran udah kenal banget. Insya Allah, ya. Kelihatan dari mukanya. Mukanya kenapa? Kelihatan. Ahli Quran itu kan mukanya kelihatan. Nah ini juga mukanya kelihatan, Masya Allah. Ya. Malam hari ini judul kita sebenarnya berat, adab membaca Al-Quran. Imam Ghazali itu
membahas ini panjang. Ada adab zahir 9, ada adab batin 10. Kita bahas saja yang gampang-gampang dah. Kalau baca Al-Quran, adabnya tentunya adalah Imam Ghazali bahas pertama halatal qari, kondisi yang baca. Pertama tentunya wudu. Bukan tidak boleh baca Al-Quran tanpa wudu. Baca Al-Quran dengan wudu itu satu hurufnya 25 hasanah. Kalau dengan wudu 25 hasanah duduk. Kalau tanpa wudu, tanpa megang Al-Quran, satu hurufnya 10 hasanah. Kalau dalam sholat, satu hurufnya 100. Makanya ada yang bela-belain meskipun nggak hafal Quran, beli tuh stand yang buat naruh Al-Quran yang gede banget. Udah tuh, satu hurufnya 100. Dibaca bulan suci Ramadan, Masya Allah berkali-kali lipat. Ini orang cerdas namanya tuh. Pertama wudu, yang kedua kata Imam Ghazali ngadap kiblat. Namanya adab, bukan kagak boleh ngadap kemana aja. Saya karena sudah jadi giliran malam ini jadi imam, berikan sedikit tausiah. Begitu azan datang langsung masuk kemari, nggak salim langsung Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja, emang nggak ada kewajiban salim juga. Nggak salam masuk bermukalamah dulu, nggak ada kewajiban. Tapi adabnya ada nggak? Kagak ada. Begitu juga baca Al-Quran, boleh-boleh aja ngadep jalanan sambil nonton, ya boleh aja. Tapi adabnya kagak ada. Baca Al-Quran, wudu, ngadep kiblat. Karena ada sebagian orang kalau dikasih tahu adab ribut amat sih baca Quran doang. Ngambek dikasih tahu. Kemudian apalagi adab yang lebih halus, duduknya tidak sila, tidak murabba, tapi duduknya seperti orang tahiyat awal, tahiyat akhir. Kemudian dia ruku ra'sah, menundukkan dia punya kepala. Artinya enggak begini baca Quran, apalagi sambil baca Al-Quran ngomong auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu matiin dulu. Berisik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngobrol. Maaf ya adab, enggak ada adabnya. Ini yang zahir-zahir dulu. Kemudian apalagi? Tentunya di tempat yang lebih bagus dari jalanan di masjid. Tempat yang tidak banyak orang berseliweran. Karena ini menimbulkan kepada kekhusyuan. Bukan tidak boleh baca Al-Quran di motor segala bagian. Lebih bagus baca zikir, sholawat, tasbih kalau model begitu. Kalau kita dapat surat dari orang yang kita cintai, orang tua atau SMS dari orang yang kita hargai, yang kita butuh khusyuk, kira-kira sambil di jalanan sambil ngobrol apa enggak? Atau kita tempat yang sepi cari orang kagak gangguin. Pasti kita cari tempat yang sepi. Nih, baca Al-Quran adabnya. Berwudu, kamu tadi menghadap kiblat, duduknya seperti orang sholat, itu yang bagus tuh ya. Kemudian apalagi bacaannya tartil. Jadi tidak hazramah, enggak cuma kejar target selesai khatam. Jadi bacanya tartil, satu, enggak ketahuan. Kemudian saya tambahin nih, baca Al-Quran jangan bawa ilmu kesaktian. Jadi ilmu kesaktian pudarkan dulu kalau mau baca Al-Quran. Apa ilmu kesaktian yang dimaksud? Kan kalau ada orang mampu memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, sakti bukan? Yang pendek, jadi panjang, sakti ya. Yang panjang dipendekin dalam sekejap, sakti. Artinya apa nih? Baca Al-Quran sesuaikan dengan makharijul hurufnya, panjang pendeknya diikutin. Jangan yang pendek dipanjangin. Nah itu namanya bawa ilmu kesaktian baca Al-Quran. Makanya bagus kalau baca Al-Quran itu dengan sistem tadarus. Nggak tilawah sendiri. Kalau model-model kita ini bagusnya tadarus. Tadarus itu apa? Ada yang menyimak, ada yang baca. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika malam-malam Ramadan itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Kenapa? Kalau kita baca sendiri biasanya benar semua. Begitu sama teman, banyak salah kita. Nah, untung aja malaikat yang menyimak bacaan kita itu dia nggak pokoknya nafsu. Loh kalau nafsu bisa digambarin pakai baca Quran, lu salah mulu loh. Nah, gue nggak nurunin begitu tuh ayat. Ya, jadi kudu ada yang dengerin.
Masih banyak lagi tentunya, karena ini bukan untuk pengajian, hanya sekedar motivasi, maka cukup sekian. Banyak tentunya ilmu ini kita bisa dapatkan dari kiai dan asatidz yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangati, tekankan diri kita, ini bulan suci Ramadan, kagak ada di bulan yang lain. Nabi sudah bilang, kalau seandainya umatku tahu apa kemuliaan bulan suci Ramadan, niscaya mereka menginginkan seluruh bulan itu bulan suci Ramadan. Itu kenapa tuh? Nah, itu kudu kita tahu, kudu kita cari tahu ilmunya. Karena demikian singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.